Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 dan 4. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 3 dan 4. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 3. Sahabat KKS, Musa dan Daud menjadi orang besar dimulai dari menggembalakan beberapa domba yang dipercayakan kepada mereka. Saya sangat suka mempelajari tokoh-tokoh Alkitab dan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkata, Tuhan, aku mau seperti Musa dan Daud. Keluarga adalah seperti domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Jika kita bisa menjadi terang dan garam untuk keluarga, maka Tuhan akan bawa kepada pelayanan yang lebih besar. Seorang hamba Tuhan yang selingkuh artinya tidak bisa dipercaya Tuhan untuk menggembalakan domba. Yang 2-3 saja di rumah tidak bisa, bagaimana Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih besar? Kecuali dia bertobat, Tuhan bisa pakai lagi. Mari kita simak Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Musa dipersiapkan Tuhan untuk menggembalakan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Mesir lambang kenikmatan duniawi. Tuhan kirimkan hamba-hambanya untuk terus-menerus memperingatkan jemaat Tuhan, jangan sama dengan dunia, hiduplah memakai pola kerajaan surga. Bagaimana supaya tidak diperbudak oleh iblis? Imani, sejatinya hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Layani Tuhan, bukan layani iblis. Mari kita simak Keluaran 3 ayat 7-8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perbudakan dengan iblis membuat hidup kita miskin, menderita, dan pahit. Lepaskan ikatan dengan perbudakan iblis dan nikmati hidup berkelimpahan dalam segala aspek ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Keluaran 4. Sahabat KKS, tongkat Musa melambangkan kuasa dan otoritas. Dengan tongkat itu, Musa akan membuat mujizat demi mujizat untuk membuat Israel dan Mesir percaya bahwa Tuhan memang mengutus Musa. Mari kita simak Keluaran 4 ayat 2-5. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah,
dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Anak-anak Tuhan juga diberi tongkat otoritas untuk memerintah iblis enyah, untuk membuat mujizat 5 roti 2 ikan, dan untuk menyembuhkan orang sakit. Masalahnya, banyak anak Tuhan tidak peduli dengan tongkat otoritas dari Tuhan dan memilih cara instan dengan pergi ke dukun. Padahal dukun itu pakai kuasa gelap, dan iblis itu mencuri dan ujungnya membinasakan jiwa-jiwa ke neraka. Banyak anak Tuhan juga ragu melayani Tuhan karena aku tidak sekolah Alkitab, aku bukan romo, bukan pastor. Dalam Roma pasal 5 sampai dengan 8 disebutkan, jika kita sudah meninggalkan dosa, maka kita menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Mari kita simak Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Seperti Musa, awalnya juga menolak panggilan Tuhan dan berkata, "Aku tidak pandai bicara." Sahabat KKS, dulu saya juga orang yang tidak bisa bicara. Sejak mau diproses, mau dididik, mau dibentuk, Tuhan sendiri mengurapi dengan bermacam-macam karunia. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.